Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan ya, gimana enaknya ya, gini aja. Jadi, bagaimana cara kita memperhitungkan arah harga dengan mengambil indikasi, informasi, dan konfirmasi di 3 candle. Saya gambarkan saja di sini, kelihatan nggak? Nah, ini misalkan ini adalah indikasi pelemahan seller, sumbu sama panjang. Lalu muncul informasinya seperti ini misalkan. Jadi candle-candle informasi ini sebenarnya banyak macamnya ya, namun saya jelaskan yang seperti ini. Ini candle merah, kita berbicara support dulu. Candle merah yang saya warnain hitam ini candle merah ya. Lalu muncul candle konfirmasi ya. Muncul candle konfirmasi, pembukaannya di sini dia mencoba turun sedikit, lalu naik kembali membentuk candle hijau. Candle hijau nggak saya warnain ya, saya coret bentuk candle hijau. Nah, bodinya normal dengan sumbu kecil di bawah, itu adalah kekuatan buyer. Kelihatan nggak? Gimana ya? Gini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Pertama, candle merah dengan sumbu sama panjang. Kedua, candle pembalikan ya, atau pembatalan penurunan. Yang ketiga adalah candle konfirmasi, kekuatan dari buyer. Ini adalah pola candle yang mendukung kita untuk open buy, dimana kita bisa mengambil di detik 00 atau perpindahan candle di sini. Namun untuk lebih amannya ingat, untuk lebih amannya kita tunggu perlawanannya dari sini ke sini. Kita tunggu perlawanannya ke bawah dulu, baru kita open buy. Itu yang sangat ideal ya. Itu yang sangat ideal. Untuk profitabilitasnya, yang kita menunggu perlawanannya ini lebih besar daripada kita open pas pindahan candle. Paham ya? Kita buy di sini. Buy. Nah, ini apabila kalian menemui pola yang seperti ini. Namun ada juga yang seperti ini. Saya gambarkan lagi. Sorry ya, gambarnya tidak terlalu jelas atau tidak terlalu bagus karena saya kurang pandai menggambar. Ini candle merah, sumbu sama panjang kembali. Penutupan harganya di situ. Masih pembalikannya sama seperti itu. Candle pembalikan atau pembatalan itu banyak macamnya, atau closing itu banyak macamnya ya. Namun saya contohkan yang seperti ini dulu. Nah, supportnya
Nah, lihat nggak? Jelas nggak? Oke. Ini candle merah. Sebagai indikasinya candle merah dengan sumbu sama panjang. Berarti pelemahan seller. Dan muncul candle informasi pembalikan, ya. Pembalikan harga. Dia menginformasikan bahwa benar seller lemah, ya. Dilawan oleh tekanan ke atas oleh buyer. Lalu muncul candle konfirmasi seperti ini. Ini over panjangnya ya. Kalau kita bandingkan dengan candle hijau sebelumnya, misalkan di candle hijau sebelumnya, misalkan di sini candlenya berwarna hijau. Misalkan di sini candlenya berwarna hijau. Seperti ini misalkan. Sorry. Anggaplah ada gap ya di sini. Nah, misalkan seperti ini. Candle hijau. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan candle hijau sebelumnya, atau di sini mungkin ada candle hijau lagi, ya, yang lebih kecil dari ini di belakang sini, atau lebih besar dari ini, namun lebih kecil dari ini. Bagaimanapun bentuknya, sumbu atas atau sumbu bawah atau sumbunya sama panjang, kalau ini jauh lebih besar atau jauh lebih panjang daripada candle hijau sebelumnya, maka ini di sini di candle selanjutnya ada indikasi, ya, akan terjadi pembalikan harga dengan segera, karena ini akan menjadi informasi bahwa buyer menghabiskan kekuatannya. Kan kita lihat buyer sebelumnya misalkan lemah, tidak terlalu kuat, lalu tiba-tiba muncul buyer yang kuat, sangat kuat, dan body yang sangat panjang, ya. Maka ada indikasi bahwa buyer menghabiskan kekuatannya di situ. Untuk kita mengikuti open buy di sini itu sangat beresiko. Sangat beresiko. Walaupun misalkan dia turun dulu melawan kita mau open buy, itu sangat beresiko. Paham ya? Itu sangat beresiko. Apakah open sell di sini aman? Aman apabila ada perlawanan ke atas. Apabila ada perlawanan ke atas, ya, ada perlawanan ke atas, kita open sell itu aman. Tapi apabila tidak ada perlawanan, kita langsung open sell, itu juga beresiko. Kenapa? Karena di sini, di dua ini, seller tidak mendukung, ya. Di sini pelemahan seller, ini pembalikan. Jadi seandainya dia turunnya tidak akan terlalu kuat. Apabila dia mencoba turun kuat, berarti seterusnya akan naik kembali. Seperti itu polanya. Kelihatan enggak ya? Kelihatan ya. Nah, apabila kalian melihat seperti ini tadi, bandingkan yang candle yang paling panjang ini, bandingkan dengan candle hijau sebelumnya. Apakah dia benar-benar paling panjang atau bedanya tidak terlalu jauh? Kalau bedanya tidak terlalu jauh itu enggak masalah ya. Kalau misalkan bedanya jauh banget, panjangnya luar biasa, panjangnya over, maka ada indikasi bahwa di sini buyer menghabiskan kekuatannya. Maka dia menginformasikan pelemahan, ya, akan ada pembalikan segera di candle selanjutnya sini. Namun untuk open posisi di detik
00 atau perpindahannya juga beresiko, masih beresiko ya, masih ada resiko. Karena di sini dua ini tidak mendukung untuk penurunan. Seandainya dua ini mendukung untuk penurunan, misalkan di sini kekuatan seller, atau seller yang tidak terlalu lemah lah ya, misalkan seperti ini warnanya merah. Nah, kita open posisi di detik 00 ini sangat aman, dia akan turun dengan segera. Oke, paham ya? Kalau keadaannya seperti ini, sellernya lemah dan di sini pembalikan dengan sumbu bawah panjang, maka di sini untuk open sell di detik 00 berisiko. Ambillah perlawanannya. Jika dia melawan ke atas, silakan open posisi sell, melawan dari candle yang paling panjang tadi ya, ini. Sekarang kita contohkan lagi yang seperti ini. Indikasi dan informasinya tetap sama. Candle merah dengan sumbu sama panjang dan candle pembalikan seperti itu. Semua. Konfirmasinya aja yang kita rubah. Kita bahas konfirmasinya. Informasinya sama, salib. Nah, konfirmasinya ini tadi kekuatan, ini tadi kekuatan yang terlalu kuat, jadi indikasinya pelemahan atau penghabisan harga. Lalu di sini kita perumpamakan adalah pelemahan buyer kembali. Pelemahan bayar kembali. Nah, apa yang akan terjadi di sini? Di sini ya. Apa yang akan terjadi di situ? Di sini, apa yang akan terjadi di sini? Disinilah ilmu perbandingan itu sangat sangat kita harus betul-betul menghitungnya ya, kita harus betul-betul memahaminya. Sekarang bandingkan, karena